Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Iya, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Tuhanlah yang menjadikan hidup kita lebih indah dan karena kasih-Nya kita bisa bersekutu kembali di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan, memuji Tuhan dari Elias Humnos 15, tiap hari lebih indah. Bait 1 dan 2. Hatiku tertarik amatlah, sehari-hari hidupku bertambah eloklah. Segala kasih sayangnya sungguh tak terperi, sungguhlah bertambah indah hidupku tiap hari. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu hingga kelak di surga. Kita sama untuk berdiri. Jika ku kenang sempurnanya keselamatanku, keindahan yang lebih dari fajar mereka, aku mengalami betapa rindu hatiku. Indahnya hidupku makin hari bertambahlah, tak dapat aku duga betapa kasih-Mu hingga kelak di surga ku menghadap Tuhanku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya dalam anugerah dan perkenan-Nya pada saat ini, Tuhan Allah hadir di tempat ini dan menyambut setiap umat-Nya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, dengarlah kabar sukacita atau firman Tuhan di awal ibadah pada hari ini, terambil dari Markus pasal 11 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan pada hari ini dari Elias Humnos 26, Puji Tuhan Sang Penebus, bait 1 dan 2. Selama dunia dengan penuh
persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Serahkanlah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita sering berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa segala apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Sehingga kita lupa menyerahkan hidup kita, bahkan segala apa yang kita miliki untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, seperti firman Tuhan menegur kita pada hari ini di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Namun ya Tuhan, kami seringkali menyakiti, mengecewakan hati Tuhan, bahkan menjauh daripada Tuhan, hidup menurut keinginan kami. Tuhan, kami tidak menyadari, bahkan kami sering melupakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami lupa menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Selidikilah setiap kami. Tolong kami Tuhan yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa bagi kami. Tolong kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Agar kami hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kabar sukacita atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bersyukur atas pengampunan yang Dia berikan bagi kita. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari LS Hymnos 80, penebus yang mulia, bait 1 dan 3. Yesus tersalib di Golgota, derita sengsara bagi kita, segala dosa ditanggung-Nya, untuk selamatkanku yang berdosa. Juru selamatku, Maha Suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Ku cinta Tuhan, sobat setia, penuh bersyukur, muliakan Dia. Bibir lidahku puji selalu akan nama-Mu dan kasih-Mu. Juru selamatku, Maha Suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, untuk tebusan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolong siapkanlah hati kami semua
pendengaran kami, setiap kami boleh berfokus kepadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Engkau berkati, mampukan kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Kiranya juga Engkau yang boleh menolong hamba-Mu. Kiranya juga Tuhan Engkau memberikan hikmat. Setiap apa yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan karena hari ini kita kembali diberkati oleh Tuhan bisa berhimpun untuk mengadakan ibadah. Ini merupakan kali yang kedua kita laksanakan ibadah tatap muka di gereja. Sekaligus ibadah ini bisa kita siarkan langsung di Facebook, sehingga saudara-saudara kita yang ibadah dari rumah bisa mengikutinya. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan atau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita temukan sejumlah tokoh yang imannya diuji, lalu mereka itu berhasil melewati ujian tersebut. Katakanlah seperti Ayub. Kita semua tahu tentang Ayub. Dia seseorang yang begitu saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami sesuatu peristiwa yang sesungguhnya sangat memprihatinkan dari kacamata kita sebagai manusia. Semua hartanya itu dikatakan sebagian diambil orang, sebagian mati secara misterius. Dan anaknya yang 10 orang itu pun dikatakan mati dalam satu kesempatan. Maka Ayub kemudian mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini tandanya bahwa Ayub itu walaupun mengalami hal yang tidak seperti yang diharapkan, dia tetap setia kepada Tuhan. Ini namanya dia lulus ujian. Nanti kalau kemudian di pasal berikut dikatakan bahwa Ayub diizinkan Tuhan untuk sakit, sampai istrinya pun kemudian berkata kepadanya, kutukilah Tuhanmu dan matilah, seperti itu. Nah, Ayub berkata kepada istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila. Kita tidak boleh hanya menerima yang baik, yang tidak baik pun harus kita terima. Maka apa yang dilakukan oleh Ayub itu menjadi teladan untuk gereja, menjadi teladan untuk kita semua, supaya ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, biarlah kiranya kita semua tetap setia kepada Tuhan. Walaupun katakanlah virus corona ini merajalela, begitu ya. Nah, puji Tuhan di kota Surabaya statusnya sudah mulai boleh dikatakan kasusnya sangat rendah sekarang ini. Ya, tapi apapun yang terjadi harus tetap setia kepada Tuhan. Seperti tokoh Ayub ini, dalam keadaan yang sulit sekalipun dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, Ayub itu lulus ujian. Ada tokoh yang lain seperti Daniel, diancam dimasukkan dalam kuas singa, dia tetap setia kepada Tuhan. Tokoh yang lain seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala pun mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini merupakan beberapa orang yang saya sebut, ya, yang merupakan contoh daripada orang-orang yang imannya diuji tetapi mereka setia kepada Tuhan. Mereka lulus ujian. Nah, hari ini saya akan ajak kita untuk merenungkan apa yang kita baca tadi, yaitu mengenai seorang tokoh besar, tokoh penting dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ya, Abraham itu pun diuji oleh Tuhan. Ya, imannya diuji oleh Tuhan. Selama ini Abraham sudah setia kepada Tuhan. Ketika dipanggil untuk tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan orang tua dan sanak saudaranya, Abraham itu taat. Dia setia kepada Tuhan. Ya, maka kita kenal Abraham sebagai bapaknya orang percaya, bapaknya orang beriman. Di sini dalam pasal 22 ya daripada kitab Kejadian ini, iman Abraham itu sedang diuji. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, apa yang terjadi di sini ini merupakan perintah yang boleh dikatakan sangat mengherankan. Ya, ini perintah yang mengherankan. Mengapa dikatakan perintah yang mengherankan? Coba kita lihat dulu ayat 1 dan ayat 2 ya. Di situ dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham,
Ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi antara Abraham dengan Tuhan itu rupanya selama ini ada komunikasi yang baik, ada hubungan yang baik. Abraham sudah cukup kenal dengan Tuhan. Ketika ada suara memanggil padanya Abraham, dia menjawab dengan mengatakan ya Tuhan. Jadi Tuhan kenal baik pada Abraham sebagai orang yang dipilih olehnya. Abraham sebagai seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dia juga mengenal Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata kepadanya Abraham, dia katakan ya Tuhan. Beda dengan Samuel kecil itu ya. Ingat Samuel kecil? Ada suara memanggilnya Samuel. Dia tidak mengerti bukan? Ya betul ya Samuel ya. Lalu dia pergi membangunkan itu ya. Bangunkan Eli atau siapa itu ya? Eli. Tanya, apakah Tuhan memanggil aku? Dan seterusnya. Nanti terakhir bilang tidurlah. Nanti kalau yang panggil lagi, katakan ya Tuhan ini aku. Firmanlah, kira-kira seperti itu. Nah Abraham tidak bertanya, siapa yang memanggil saya ini? Siapa yang menyebut nama saya? Tidak. Ketika Tuhan berkata kepadanya Abraham, dia menyahut dengan mengatakan ya Tuhan. Dia begitu peka. Karena ada hubungan yang begitu baik dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh peka dengan suara Tuhan. Maka Tuhan memanggil mengatakan Abraham, dia menyahut dengan mengatakan ya Tuhan. Lalu ayat Tuhan mengatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini perintah yang mengherankan. Mengapa dikatakan mengherankan? Disuruh untuk membawa persembahan korban bakaran, ya, yang harus dijadikan korban bakaran itu bukan lembu, bukan domba, bukan kambing, atau bukan burung atau apa, tapi yang di sini dikatakan bahwa anakmu. Coba kalau misalkan ya kita ada di rumah, kemudian tiba-tiba mendengar suara. Misalnya ya, kita punya anak satu katakanlah begitu ya. Lalu suara itu mengatakan, misalkan begini. Saya sedang ada sendiri kemudian suara mengatakan, Peter. Saya bilang, ya, ambillah anakmu putra. Bawalah ke Gunung Semeru, misalnya begitu ya. Korbankanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika Abraham mendengarkan itu, pasti itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena di sini dikatakan ambil anakmu, dikatakan anakmu yang tunggal itu. Artinya anaknya Abraham itu dikatakan hanya satu yang tunggal, anak dari Sarah, istri yang sah. Ya kan? Karena pernah terjadi penyimpangan bukan? Ya, di mana atas saran daripada Sarah, kemudian Abraham mendapatkan anak dari Hagar. Itu bukan anak yang sah. Anak yang sah hanya satu. Maka di sini katakan anakmu yang tunggal. Jadi ketika kita menemukan kata-kata anak yang tunggal, jangan kita berkata bahwa Alkitab tidak jujur. Ya, memang anak daripada Abraham dan Sarah itu hanya satu, yaitu Ishak. Tuhan katakanlah ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Anak tunggal hanya satu. Terus di situ dikatakan yang engkau kasihi, yakni Ishak, dirinci. Ambil anakmu yang tunggal, ya kan? Ya. Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Artinya memang Ishak itu anak yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Abraham. Tuhan itu tahu. Makanya orang tua yang mengasihi anak dengan tulus itu Tuhan tahu. Dia katakan yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ya, dia langsung sebut nama. Jangan sampai nanti Abraham akan membuat penafsiran. Memang di pasal sebelumnya itu Ismail sudah diusir dari rumah karena Sarah tidak suka diusir dari rumah. Tuhan berfirman pada Abraham supaya ikuti apa yang dikatakan Sarah. Terus itu Ismail sama mamanya sudah suruh pergi dari rumah. Maka sekarang anak di rumah tinggal satu itu. Ya, tinggal satu. Maka Tuhan katakan, ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Di sini sungguh-sungguh diperjelas
Supaya Abraham tidak berpikir tentang hal yang lain. Siapa tahu dia berpikir, oh saya coba pergi cari Ismail, bawa pulang supaya Ismail yang gantikan Ishak. Tidak. Tuhan katakan, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Begini Bapak Ibu, saudara-saudara, yang namanya korban bakaran itu tidak seperti waktu Hana pergi menyerahkan Samuel di bait Allah ya, supaya ada di sana di Silo. Tidak begitu. Yang namanya korban bakaran, kalau kita baca dalam kitab Imamat itu jelaskan, korbannya itu disembelih, kemudian dipotong-potong. Sesudah sembelih dipotong-potong, ditaruh di atas itu kayu-kayu yang sudah disusun, kemudian dibakar. Ini tentu bukan hal yang mudah. Ya, untuk seorang ayah ini bukan hal yang mudah. Abraham mendapatkan perintah seperti itu. Ini perintah yang mengherankan. Kurang lebih sama dengan ketika Tuhan suruh dia pergi. Pergi dari sana saudaramu, dari keluargamu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh pergi kemana tidak dikasih tahu alamat. Pokoknya pergi, nanti akan kutunjukkan padamu. Ini termasuk perintah yang mengherankan. Tapi Abraham sebagai orang yang beriman, dia laksanakan. Nah sekarang di sini dia sedang diuji. Kalau dahulu dalam panggilan pertama ketika dalam kitab Kejadian 12 disuruh pergi, waktu itu kasih Abraham pada ayahnya sedang diuji. Apakah dia lebih mengasihi Tuhan atau ayahnya dan saudara-saudaranya? Waktu itu Abraham lulus. Dia berani tinggalkan kampungnya, orang tuanya, saudara-saudara, kemudian dia pergi. Sekarang di sini dalam pasal 22 ini dibalik. Kalau dahulu kasih pada ayahnya diuji, sekarang kasih pada anaknya. Anaknya yang tunggal itu, yang dia kasih namanya Ishak, diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Alkitab kita menemukan bahwa terkadang Tuhan memberi kepada umatnya perintah yang mengherankan. Ya, kita ingat waktu Nuh disuruh membuat perahu, membuat bahtera di atas gunung. Ini sesuatu perintah yang tidak masuk akal, bukan? Kemudian murid-murid disuruh memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini tidak masuk akal. Ditambah lagi dengan suruh isi air di tempayan itu. Ketika mujizat air diubah menjadi anggur itu, suruh isi air di tempayan. Ini tidak masuk akal. Kemudian di bagian yang lain, waktu dia datang ke kampungnya itu, Maria dan Marta, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Yesus katakan buka kuburnya. Secara akal itu sesuatu yang sulit untuk orang bisa lakukan dengan mudah. Nah itu yang terjadi pada Abraham di sini. Diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi, yaitu Ishak. Maka sekarang kita akan melihat bahwa ketika Abraham mendapatkan perintah ini, pasti tantangan kecoram hati juga membuat sesuatu pertimbangan yang tidak mudah. Dia harus persembahkan anaknya. Ya, lalu dengan tangannya sendiri harus menyembelih anak itu. Ini kan tidak mudah ya. Betul atau tidak? Ya, katakanlah orang lain yang sembelih masuk. Boleh dikatakan, ya apalah begitu. Dengan tangan sendiri harus sembelih anaknya. Di depan matanya sendiri. Dia sendiri mengambil pisau dan menyembelih anak itu. Kemudian dipotong-potong lalu dibakar. Dibacakan dikatakan ada kayu bakar sudah disusun, bukan? Ini bukan hal yang mudah. Diajak berjalan ke tempat yang jauh. Ya, setelah 3 hari baru kelihatan tempatnya. Artinya memang cukup jauh. Tiap hari berjalan bersama dengan anak ini. Sampai dikatakan Ishak sendiri bertanya. Dia bertanya kepada Papa. Di ayat keberapa itu? Ayat yang ke-7 itu dikatakan begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya kemudian tanya, Papa, ini kan ada kayu, ya kan? Ini sudah ada api. Ya, kayu dan api ada apa itu? Di sini ada api dan kayu. Mereka bawa api dari rumah untuk berjalan 3 hari katanya tadi itu ya.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya tanya, dan ini wajar bukan? Papa mengajak kita pergi untuk bakar korban. Di sini ada api, ada kayu. Loh, mana dombanya? Mana korbannya? Ya kan? Di mana domba untuk korban bakaran? Nah, saya lihat di sini begini. Kemungkinan memang keluarga ini sering lakukan itu. Makanya Ishak masih muda pun, masih kecil juga sudah tahu. Mau memberi korban itu ada kayu, ada api, terus ada dombanya. Nah, sekarang papa mengajak pergi untuk bakar korban, bawa api, bawa kayu, nggak bawa domba. Nanti ambil domba di mana? Ya kalau misalkan singgah ke pasar untuk beli, ini nggak singgah ke pasar, langsung ke sana ke gunung itu. Pertanyaan Ishak itu mungkin buat hati ayahnya juga goncang. Aduh anakku, apa yang kau tanyakan pada ayah? Mereka berangkat terus. Ya. Mereka terus berangkat ke sana, ke tempat di mana Tuhan perintahkan untuk korban diadakan di tempat itu. Mereka berangkat, kemudian dikatakan ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Jalan, kemudian sudah tiba di tempatnya, Ishak diikat. Kita tidak membaca bahwa Ishak memberontak. Papa, jangan papa. Kenapa papa? Tadi papa bilang apa? Tadi papanya jawab bilang apa ya? Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran itu kan? Ayat 8. Tapi ternyata dombanya belum ada. Justru Ishak yang diikat, kemudian diletakkan di atas kayu-kayu itu. Ishak tidak memberontak. Dia menurut kepada ayahnya. Jadi di sini kita merenungkan bahwa ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, Abraham itu tidak menolak. Ya. Abraham itu tidak keberatan. Dia tidak berusaha untuk menghindar. Tidak seperti Yunus ketika disuruh pergi ke Niniwe, dia melarikan diri. Abraham tidak lakukan itu. Tuhan katakan Abraham, ambil anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak itu. Bawalah ke daerah Moria sana, yang akan gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkan dia kepadaku. Abraham itu taat pada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan seperti apa dan itu dia kerjakan. Bahkan kalau kita amati Bapak Ibu dan saudara-saudara, coba kita mundur ke ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana kaldanya dan memanggil 2 orang bujang serta Ishak, anaknya yang juga kayu dan korban bakar untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia langsung lakukan. Tuhan katakan, ambil anakmu dan korbankan. Besok pagi-pagi katanya ayat 3 tadi, pagi-pagi dia bangun dan persiapan, kemudian berangkat. Ya, sampai nanti tiba di atas gunung, kemudian persembahkan anaknya di situ dengan diikat, kemudian taruh di kayu bakar, tinggalkan disembelih. Nah, jadi di sini sekali lagi Bapak dan Saudara kita perhatikan bahwa Abraham itu taat. Dia rela untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yang diminta oleh Tuhan. Maka kalau kita renungkan hal ini di dalam kehidupan kita juga kita perlu perhatikan. Jikalau Tuhan meminta sesuatu dari hidup kita, apakah kita juga akan bertindak seperti Abraham? Ya, anaknya Abraham itu begitu dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Abraham, yaitu Ishak itu. Tapi dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Dia rela, dia dengan hati yang tulus, dia ikhlas untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Di sini kita menemukan bahwa Abraham itu dia lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Siapa lebih mengasihi ayahnya, ibu dan saudaranya daripada kasihnya kepadaku, dia tidak layak bagiku. Abraham mengerti hal ini dengan baik, mengerti prinsip ini dengan baik, sehingga ketika Tuhan minta anaknya yang dia kasih itu, dia tidak ragu-ragu untuk berikan anaknya kepada Tuhan. Ini menandakan bahwa Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kasih kita kepada hal yang lain. Tuhan harus lebih diutamakan. Melaksanakan kehendak Tuhan itu bagi Abraham itu segala-galanya. Untuk memenuhi kehendak Tuhan, apapun dia lakukan, ya, dia lakukan. Kalau kita amati, memang belum ada perbincangan antara Abraham dengan Sarah. Dia tidak ajak Sarah diskusi dulu. Ya, mungkin diantisipasi. Waktu itu kan Sarah pernah memberi saran yang keliru, bukan? Masih ingat? Waktu Sarah memberi saran untuk kemudian menjadikan itu siapa? Hagar, untuk bisa dapat anak dari situ kan? Ini kan saran yang keliru. Maka waktu itu Abraham, kita tidak menemukan dia berdiskusi dengan Sarah. Sesudah dapat perintah Tuhan, besok pagi dia langsung siap-siap berangkat. Berangkat untuk pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menemukan hatinya Abraham yang begitu cinta kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia rela korbankan apa yang dia kasihi kepada Tuhan, karena itu yang diminta oleh Tuhan. Maka kita masing-masing perlu merenungkan, selama ini dalam hidup kita, adakah kita sudah beri yang terbaik kepada Tuhan? Tuhan sudah mengasihi kita, bukan? Kelihatannya Abraham cukup paham bagaimana Tuhan memanggil dia, menuntun dia sedemikian rupa. Kemudian Tuhan berjanji memberi dia seorang anak, ya, yang melaluinya keturunannya akan menjadi begitu banyak, dan melaluinya semua kaum ini akan diberkati oleh Tuhan. Abraham mengerti itu. Maka ketika Tuhan minta Ishak, dia tidak segan-segan memberikannya. Tuhan yang memberikan Ishak padanya. Sekarang Tuhan minta Ishak untuk diberikan padanya. Abraham tidak keberatan untuk menyerahkan Ishak. Di sini dia sedang diuji. Tuhan memberkati dia. Tuhan minta apa yang diberikan pada Abraham. Abraham tidak ragu-ragu memberikan. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih-lebih bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Hidup kita sekarang bukan milik kita lagi, bukan? Hidup kita ini miliknya Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dan harganya sudah lunas dibayar, yaitu dengan nyawanya sendiri. Kalau misalkan hari ini Tuhan meminta kita untuk memberi diri kita kepada Tuhan, apakah kita bersedia? Ya, memberi diri kita untuk melayani Dia. Katakanlah ada yang memberi diri untuk bisa menjadi hamba Tuhan, full time melayani Tuhan. Atau Tuhan minta kita memberi diri melayani Dia melalui setiap pelan yang Tuhan percayakan pada kita. Apakah kita sungguh-sungguh bersedia melakukan semua itu? Ataukah kita memberikan banyak alasan? Saya tidak menemukan sedikit pun dari bacaan tadi bahwa Abraham mencoba mempertanyakan perintah ini kepada Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak mengatakan, aduh Tuhan, bolehkah aku menggantinya dengan yang lain? Atau bolehkah saya sendiri yang dikorbankan Tuhan? Jangan anak ini, saya begitu sayang padanya Tuhan. Abraham tidak lakukan itu. Saya masih ingat di satu peristiwa. Waktu itu ketika saya pelayanan di gereja kita di Wagir. Ada anak yang matanya sakit dan harus dioperasi. Kemudian kita bawa ke rumah sakit, menemani orang tuanya untuk mengantar. Lalu diproses, kemudian anak itu masuk ke ruang operasi. Waktu anak itu masuk ruang operasi untuk diambil tindakan oleh dokter, orang tuanya kita temani untuk duduk di luar menunggu. Saat anaknya masuk ke ruang operasi, kemudian pintunya ditutup, mamanya itu duduk, ya, sambil meneteskan air mata. Airnya matanya mengalir tak henti-henti, terus menangis. Kami menemani dia di situ, tidak banyak bicara. Tapi saya melihat bahwa ibu ini sangat mengasihi anaknya, bukan? Ya, sungguh-sungguh mengasihi anaknya. Nanti lain kali juga ada peristiwa yang mirip. Ada anak kita yang satu sakit, apa ini di sini, Amandelia. Kemudian harus dioperasi, dibawa ke rumah sakit juga. Kita dampingi untuk ditangani oleh dokter. Ketika tindakan operasi dikerjakan, orang tuanya kita temani, dia sambil menangis, meneteskan air mata. Begitu sayang pada anaknya. Ini baru sekedar dioperasi.
Nanti sebentar lagi juga sembuh, bisa pulih lagi. Sedangkan apa yang dialami oleh Abraham ini, Ishak bukan sekedar akan dioperasi, akan disembelih untuk dikorbankan. Abraham tentu sadar itu berat, tapi demi perintah Tuhan, demi ketaatannya kepada Tuhan, dia lakukan. Sekarang saya akan ajak kita untuk melihat, ya, mengapa sih, ya, mengapa sehingga Abraham itu tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani pasal yang ke-10 ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Saya akan ajak kita untuk bacakan Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan seterusnya. Di situ dikatakan begini. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, coba lihat di sini ya. Dikatakan bahwa ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, rela persembahkan yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Surat Ibrani menulis itu. Jadi ribuan tahun yang lalu itu Abraham melakukan tindakan mempersembahkan anaknya. Surat Ibrani menulis bahwa Abraham melakukan itu pertama karena iman. Ya, di ayat yang ke-17 tadi ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicoba mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Memang mau memberi sesuatu kepada Tuhan harus di atas dasar daripada iman. Kalau orang beri tanpa iman, biasanya pemberiannya itu lain. Orang beri dengan iman itu, walaupun yang dia berikan itu merugikan dirinya ya, dia tidak akan ragu-ragu karena dia punya iman. Ya. Diperjelas di ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Mungkin Abraham itu pikirnya begini, ya, tidak apa, saya persembahkan, saya korbankan dia, saya sembelih. Nah, kalimat ini mengatakan ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Soalnya ada hubungan dengan ayat 8, ayat sebelumnya kan, ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nanti keturunannya sebanyak bintang di langit, pasir di laut, itu nanti datang dari Ishak, bukan? Yang akan menurunkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut sekarang akan disembelih. Loh, kok begitu ya? Terus nanti keturunannya dari mana? Yang mau lahirkan keturunan disembelih. Terus keturunannya dari mana? Nah, Abraham terus melakukan itu kan, ayat 19 ini. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi pikirnya begini, nggak apa-apa, saya sembelih. Nanti Tuhan itu bisa menghidupkan. Jadi walaupun saya sembelih sudah mati, nanti Tuhan akan hidupkan lagi, terus bisa datangkan keturunan yang banyak-banyak. Iya. Nah, ini yang tadi saya katakan, mau memberi kepada Tuhan harus memiliki iman. Kita tidak memberi kepada patung atau benda yang mati. Ya. Kita tidak memberi kepada sesembahan yang tidak melihat, tidak mengerti. Kita memberi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh Abraham disebut sebagai berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi, kalau kita memberi sesuatu kepada Tuhan, jangan takut kehilangan. Amin. Jangan takut rugi. Memberi kepada Tuhan itu jangan takut rugi. Aduh, nanti kalau saya beri kepada Tuhan terus saya sendiri bagaimana? Ingat peristiwa seorang janda yang dicela orang-orang itu. Orang-orang sedang beribadah itu maju memberi uang persembahan. Seorang janda hanya memberi dua peser ya. Sangat sedikit. Paling sedikit antara semuanya. Maka orang-orang bilang, dia memberi terlalu sedikit. Cuma 2 peser. Yesus bilang apa? Janda ini yang memberi paling banyak. Kenapa? Hanya 2 peser. Itu seluruh hartanya. Hanya 2 peser itu.
Dia tidak tahu sebentar makan apa, besok nanti hidup bagaimana. Tapi dia tahu itu untuk Tuhan. Dia berikan pada Tuhan dengan hati yang rela. Ya, mau memberi kepada Tuhan, jangan pernah berpikir takut rugi atau nanti besok-besok bagaimana. Tidak. Kita harus punya iman. Abraham memiliki pemikiran itu. Dia katakan Allah berkuasa membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh serius dan tulus memberi kepada Tuhan. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Pasti tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Belum pernah kita dengar orang berkorban untuk Tuhan sampai bangkrut. Tidak ada, tidak pernah kita dengar. Semua orang mempersembahkan diri, memberi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Ya. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya memuji Tuhan, ya, bersyukur kepada Tuhan karena di gereja kita ini pun Tuhan berkarya luar biasa. Ya, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Saya mengamati sejak berapa tahun lalu ketika tindakan renovasi kita mulai. Waktu itu kita mulai dengan dana yang sangat minim. Kalau tidak salah sekitar 30 juta lebih, ya, 33 juta kurang lebih. Sekarang sudah habis ratusan juta. Waktu itu kita mulai dengan 33 juta. Sekarang sudah ratusan juta. Uangnya dari mana? Ya dari kita-kita ini, bukan? Betul ya? Dari kita-kita ini. Kita memberi semampu yang kita bisa berikan pada Tuhan. Berikan pada Tuhan. Ada yang mencari dana dengan cara ini, cara itu. Kemudian bangunan bisa terus berjalan. Dan sekarang tahap akhir bagian depan itu sedang dikerjakan. Ada yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di grup majelis itu kapan itu ada rapat. Jadi panitia pembangunan beri usul kepada majelis, kemudian dibahas dalam rapat majelis untuk ditindaklanjuti. Kemudian diumumkan di grup WA gereja. Panitia membutuhkan dana sekian puluh juta, begitu ya, diumumkan. Nah, saya kaget juga karena kira-kira pagi atau siang diumumkan. Belum 24 jam atau bagaimana, ada laporan menyampaikan kekurangan untuk bagian depan sudah ditutupi. Nah, saya lihat, ya, ada ini. Tidak terlalu banyak pihak yang terlibat untuk bagian depan ini. Begitu cepat mereka ambil tindakan, kemudian tidak sampai 24 jam bisa tertutupi. Nah, tinggal yang bagian dalam ini menjadi pergumulan kita untuk terus berjuang, berkorban untuk menyelesaikan pembangunan ini bagi kemuliaan Tuhan. Maka di sini saya melihat bahwa di masa sulit ada orang yang berani mengambil tindakan, berkorban, tidak ragu-ragu. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Maka bicara mengenai pengorbanan, kita belajar dari Abraham. Diminta untuk korbankan anaknya, dia tidak ragu-ragu untuk memberikannya kepada Tuhan. Hari ini bagaimana? Kalau Tuhan meminta untuk kita beri diri melayani Tuhan, beri apa yang kita punya untuk melayani Tuhan, adakah kita akan bertindak seperti Abraham dengan rela memberikan atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Saya masih ingat itu ilustrasi yang boleh dikatakan lucu juga menusuk hati sebenarnya. Katanya ada seorang ibu dengan anaknya pergi ke gereja untuk beribadah. Membawa uang, di sakunya ada 2. Yang di sebelah untuk uang persembahan, yang di sebelah untuk ongkos taksi. Ya, karena rumahnya mungkin agak jauh, yang ongkos taksi lebih besar daripada uang persembahannya. Waktu memberi persembahan, dia keliru masukkan uang yang untuk ongkos taksi yang dimasukkan dalam kantong persembahan. Selesai ibadah terus mau pulang, lihat ongkos taksi loh, enggak ada. Ini hanya uang persembahan, tidak cukup untuk biaya taksi pulang ke rumah. Dia datang menemui petugas yang hitung persembahan. Maafkan saya, mau memberitahu tadi saya keliru memberi persembahan. Uang untuk ongkos taksi saya sudah kasihkan, sementara ini yang harus untuk persembahan. Bolehkah saya minta kembali uangnya? Itu ketika dia bercakap dengan petugas yang hitung persembahan, pendeta mendengar. Pendeta mendekat, ada apa ya? Terus bisa bercerita. Lalu pendeta mengajak dia duduk-duduk, kemudian bercakap-cakap sebentar.
kemudian pendeta memberi sejumlah uang untuk ongkos taksi bisa pulang. Ya, cerita ini boleh dikatakan, ya kita mendengar juga hati kita kemana lah begitu ya, tapi perlu direnungkan. Memberi kepada Tuhan memang harus disiapkan dengan baik. Amin. Harus disiapkan dengan baik. Penuh kesadaran. Jangan sampai memberi tidak disiapkan dengan baik sampai keliru. Harus memberi yang ini, ternyata memberi yang itu. Ya, ini kan tanya tidak disiapkan dengan baik. Lalu sudah diberikan kepada Tuhan, mau diminta lagi. Ya, tak membingungkan. Karena itu kalau memberi kepada Tuhan, kita belajar dari Ishak kecil itu. Dia tanya papanya, "Papa, ini ada kayu, ada api, di mana dombanya?" Dia belajar untuk memberi pada Tuhan dengan penuh persiapan. Memberi harus disiapkan dengan baik. Ya, termasuk melayani Tuhan pun harus disiapkan dengan baik. Ishak mengerti prinsip ini. Dia tanya pada papanya. Dan dari teladan Abraham kita perhatikan, mari kita sama-sama ikuti teladan Abraham. Jikalau Tuhan mengharapkan kita memberi diri melayani Dia, mari kita serahkan hidup ini. Dengan apa yang ada pada kita, dibutuhkan oleh Tuhan untuk kemajuan daripada pekerjaannya, mari kita relakan semua itu. Waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, apa-apa yang ada pada kita yang merupakan pemberian Tuhan, mari kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang kepadanya kita melayani adalah Tuhan yang hidup. Dia berkuasa. Maka sebagai bagian penutup, 1 Korintus 19 mengatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Abraham sudah tinggalkan kita ribuan tahun lalu, tapi kisahnya hidup hari ini, bahkan sepanjang zaman. Kisah yang terus berbicara, membangkitkan iman daripada seluruh gereja, seluruh umat Tuhan. Maka mari kita perhatikan, jikalau kita berkorban dengan rela untuk pekerjaan Tuhan, percayalah, pengorbanan kita tidak sia-sia. Membawa kemuliaan untuk Tuhan, membangkitkan semangat orang yang berkorban juga bagi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita sedikit sejenak merenungkan firman Tuhan ini dan bersyukur kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Engkau membukakan kepada kami mengenai Abraham. Ketika Engkau meminta supaya anaknya yang tunggal yang Ia kasih itu dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham melakukan dengan hati yang rela memberikan anaknya kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mohon belas kasihan padamu. Tuntunlah hati kami Tuhan, agar kami pun belajar untuk memberi dengan rela kepada Engkau. Memberi hidup kami dengan apa yang ada pada kami, untuk memuliakan Engkau, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, demikian. Dan sekarang kita akan muji Tuhan kepada liturgos. Saya persilakan. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik padanya dengan penuh kerelaan. Mari kita memuji Tuhan dari pujian Elos Hymnus 306, Kuserahkan bait 1 sampai 3. Hidupmu ku letakkan
Saat ini mari kita memberikan persembahan kita kepada petugas, dipersilakan. Pujian terimalah. Terimalah ya Tuhanku sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini persembahan kami. Kiranya ya Tuhan Engkau boleh berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk menyebarluaskan akan Injil. Dan biarlah juga hidup kami Tuhan dapat menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan warta gembala kepada Pak Petrus. Ya, baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa laksanakan ibadah tatap muka ya, sekaligus ibadah online. Jadi kita sebagian bisa berkumpul di sini, sementara kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kita yang lain, orang tua kita, anak-anak kita ikuti ibadah dari rumah. Karena itu sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah maka mari kita semuanya mendukung program pemerintah. Dengan demikian penyebaran virus bisa diantisipasi, bisa dihentikan, dan kehidupan bisa normal kembali. Jadi kita kalau bertemu dan tersenyum bisa kelihatan. Kalau ini kan tidak kelihatan. Ibu bapak itu saya tersenyum, saya tidak melihat. Kalau sedang tersenyum kan, iya. Lagi sedih atau lagi susah kan juga tidak tahu. Iya kan? Iya, jadi kiranya Tuhan menolong sehingga nanti lain kali kita tidak harus ditutup lagi mukanya ya. Ya, dengan demikian bisa normal kembali seperti biasanya. Lalu sekarang kita juga bersyukur pada Tuhan. Tadi saya singgung mengenai pembangunan di bagian depan. Mungkin Bapak Ibu melihat ya apa yang sedang dikerjakan itu menjadi bagian daripada penggenapan atau ucapan Tuhan atas doa-doa kita. Yang aktif ikut acara doa ya ataupun di ibadah minggu ya sejak dulu ya. Walaupun dalam ibadah online jarang kita doakan untuk pembangunan ya. Tapi selama ini sebelum dan di tiap doa hari kami hari Selasa selalu kita doakan. Dan Tuhan memberkati sehingga jikalau tidak ada halangan bagian depan akan segera jadi bersih. Betul ya? Selama ini kan
Kalau kita lihat dari luar masih begitu, ya kelihatannya belum bersih ya. Nah, Tuhan memberkati sehingga nanti segera diselesaikan, nanti akan menjadi bersih. Nah, ini juga menjadi satu kesaksian. Ya, jangan sampai kita membangun terus tidak terselesaikan. Dan tidak boleh kan, membangun harus diselesaikan. Maka Tuhan memberkati. Jadi untuk dana sekian puluh juta, kebutuhan untuk bagian depan ternyata Tuhan sudah cukupkan dan tinggal akan diselesaikan. Setelah itu baru kita urus yang bagian dalam. Nanti bertahap, perlahan-lahan kita selesaikan. Nah, kita percaya Tuhan kita memberkati, mengawal ya tiap langkah daripada hidup kita, daripada gereja kita ini. Terus memberkati. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Tolong doakan supaya tim yang mengerjakan, tukang-tukang, dihindarkan dari bahaya-bahaya apapun dan pekerjaan bisa lancar. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, maaf ada yang saya lupa tadi. Untuk ibadah yang pemuda remaja itu nanti jam 9:30. Betul ya? 9:30. Jadi setelah kita selesai, nanti ruangan ini akan disterilkan. Kemudian 9:30 dibuka lagi untuk yang pemuda remaja. Sedangkan sekolah minggu nanti diadakan pada jam 8:30, kurang dari setengah jam lagi. Mereka beribadah melalui aplikasi Zoom. Jadi mereka hanya ada di rumah. Ya, Andreas dan teman-temannya ibadah dari rumah. Puji Tuhan, selama ini berjalan lancar. Anak-anak itu ada yang berkata kepada saya begini, kapan kami ini bisa mulai? Nah, saya bilang doakan saja, mudah-mudahan tidak lama lagi kan bisa normal, semua bisa kumpul. Anak-anak, yang orang dewasa, pemuda remaja yang usiawan ya, bisa kumpul semua dan kita bisa bersukacita bersama menikmati persekutuan dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita merindukan suasana itu. Ya. Karena itu mari kita berdoa ya. Tiba pada doa syafaat kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam ibadah ini. Tuhan sudah memberkati sehingga berjalan dengan baik. Dan sekarang kami mengucap syukur juga kepada-Mu Tuhan, karena tiap-tiap kami diberi kekuatan sampai dengan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Baik yang ikut ibadah tatap muka di gereja maupun yang beribadah dari rumah. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan baik pemberian Tuhan. Kami bersyukur karena di masa sulit Tuhan menopang hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh tetap setia padamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati gereja kami. Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan bagian depan sudah Tuhan sediakan. Tuhan tolong supaya nanti pekerjaan penyelesaian pembangunan berjalan dengan baik. Tukang yang mengerjakan supaya terhindar dari bahaya apapun. Demikian Bapa di sorga, kami doakan untuk gereja kami. Pulihkanlah keadaan supaya ibadah-ibadah, seluruh kegiatan rohani bisa dilaksanakan dengan normal kembali seperti dahulu sebelum ada virus. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa padamu untuk tiap-tiap kami sebagai umat-Mu. Mulai daripada yang sekolah minggu, yang remaja, pemuda, yang dewasa, dan yang usia lanjut. Satu persatu Engkau pelihara dan berkati dalam kasih karunia-Mu Tuhan, supaya di masa sulit ini tidak ada yang tawar hati atau luntur imannya. Semuanya boleh setia kepada Engkau. Ya Tuhan, bila ada yang sedang menghadapi masa sulit, persoalan baik itu dalam hal pekerjaan, atau perekonomian dalam rumah tangga, atau kesehatan, ataupun hal-hal yang lain. Apapun masalah yang sedang dialami oleh umat-Mu, demi nama Yesus Kristus kami mohon kepada-Mu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan beri pertolongan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu satu persatu dengan limpahnya. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau terus menopang, menuntun, menolong kami, supaya semuanya saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain, tetap setia kepada Engkau. Walaupun hari ini ya Tuhan, belum semuanya terhimpun untuk ibadah tatap muka, kami tetap mohon anugerah belas kasihan-Mu untuk kami semua. Bapa, kini kami berdoa padamu Tuhan, untuk pelayanan kami di seluruh sinode kami Gereja Leos Indonesia, gereja-gereja kami, yayasan-yayasan kami, sekolah-sekolah kami, dan SDT Salem sendiri. Tuhan berkati semuanya. Segenap hamba Tuhan, para majelis, pengurus, dan semua jemaat Tuhan berkati. Kini kami doakan untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berkatilah ya Tuhan. Dengan demikian juga Tuhan,
sekarang kami berdoa sebagai gereja-Mu Engkau memanggil kami untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Maka sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hari-hari ini ada banyak persoalan ya Tuhan. Selain itu persoalan mengenai upaya untuk menangani penyebaran virus corona, menghentikan penyebaran virus itu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan bekerja agar upaya ini bisa berhasil. Program untuk memberikan vaksin kepada masyarakat juga Tuhan tolong supaya bisa berjalan dengan baik, dapat terrealisasi. Demikian permasalahan-permasalahan yang lain yang merupakan dampak daripadanya virus ini, Tuhan tolong supaya keadaan bisa dipulihkan. Anugerah keselamatan-Mu karuniakan pada bangsa kami Tuhan, termasuk bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Secara khusus untuk kota kami ya Tuhan, kota Surabaya. Di kota ini kami hidup, kami berkarya dan melayani Tuhan. Berkati kota kami, berkati pemerintahan di kota kami ini, masyarakat di sekitar kami. Selamatkan dan berkati semuanya ya Tuhan. Kesibukan di masa-masa menjelang pilkada di awal bulan depan, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin di kota kami ini, Tuhan tolong kiranya merupakan orang yang tepat yang Tuhan perkenan memimpin kota ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah dan berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan, karena kita telah menyerahkan hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari Elias Hymnos 278, Kuserahkan hidupku, bait 1 dan 2. Pada bait kedua kita menyanyikan dalam keadaan berdiri. Telah kuserahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, pakai akan tanganku, lakukan kehendak-Mu, lakukan Saja kita semua untuk berdiri. pakai akan kakiku, mengikuti jejak-Mu, pakai akan suaraku, puji nama Raja-Mu, puji nama Raja-Mu. Pulanglah, arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Biarlah kita semua boleh memiliki hati untuk terus mengabarkan Injil keselamatan itu, dan kita melayani Tuhan dan mengikut Dia seumur hidup kita. Pujian Hymnos 278, Kuserahkan hidupku, bait 3 dan 4. Pakai akan mulutku, ku kabarkan Injil-Mu, pakai semua hartaku, tu kemuliaan-Mu, tu kemuliaan-Mu, pakai segala waktuku, untuk melayani Tuhan, ku serahkan hidupku, biar Tuhan gunakan, biar Tuhan gunakan. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mengadakan pengumuman yang pertama untuk persembahan. Untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui
rekening gereja BCA dengan nomor 822-1079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083-858-35154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Kedua, acara rohani gereja. Persekutuan doa Selasa 24 November 2020 pukul 19.00 WIB. Pemahaman Alkitab Kamis 26 November 2020 pukul 19.00 WIB. Persekutuan Pemuda Jumat 27 November 2020 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.